videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 6, tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Nah, subtemanya adalah subtema 1, rukun dalam perbedaan, dan di pembelajaran keempat halaman 26. Nah, adik-adik, sebelum kalian menonton video kali ini, alangkah lebih baiknya kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 4 ini. Setelah kalian selesai mengerjakan soalnya, kalian bisa menonton video kakak dan mencocokkan antara jawaban kalian dengan jawaban kakak. Nah, untuk di pembelajaran 4 ini, kakak tidak akan membacakan materinya, tetapi kalian bisa membaca sendiri di buku kalian masing-masing. Nanti kakak akan langsung fokus ke pertanyaan-pertanyaan di pembelajaran 4 ini. Nah, di sini ada menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap keluarga. Nah, di sini ada ayo membaca. Kalian bisa membaca sendiri ya. Lanjut, di sini ada soal pertemuan di dalat, yaitu di sini ada bagian ya, kalian disuruh melengkapi bagian ini. Ini judulnya adalah pertemuan di dalat. Untuk apa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Mengapa Jepang terdesak oleh sekutu untuk menarik simpati rakyat Indonesia? Siapa? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widyodiningrat, Marsekal Terauchi. Nah, bagaimana perbedaan pendapat golongan tua dan muda? Golongan muda tidak ingin kemerdekaan diatur oleh Jepang dan ingin disiapkan tanpa campur tangan negara asing. Kapan? 9 Agustus 1945, di mana Dalat, Saigon, dan Vietnam. Nah, diskusikan peta pikiran dengan teman di kelompokmu. Kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Serahkan hasil pekerjaanmu kepada gurumu. Nah, ini adalah pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk menemui Marsekal Terauchi. Ia adalah Panglima Besar Jepang yang ada di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dikarenakan pada saat itu Jepang sudah terdesak oleh sekutu dan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Namun, pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia menimbulkan pertentangan dalam negeri, yaitu terdapat perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan diatur oleh Jepang dan ingin disiapkan tanpa campur tangan negara asing. Lanjut ya, di sini ada ayo berdiskusi, amati gambar berikut. Nah, seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Nah, kaitannya dengan kerukunan dan adalah dengan tidak membeda-bedakan teman walaupun berasal dari daerah yang berbeda, memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda pula, akan tetapi tetap mau bermain bersama. Kaitannya dengan persatuan, mereka melakukan kerjasama dengan gerakan yang kompak dengan irama dan ritme yang terpadu sehingga akan tercipta permainan yang bagus dan padu. Lanjut ya, di halaman 29, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Nah, cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat yang beragama suku, agama, dan ras karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu Indonesia. Mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri dari macam seni khas daerah agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. Berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Terus di sini apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tulislah 3 manfaat yang kamu rasakan. Nah, dapat mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik. Bangsa Indonesia lebih mudah untuk menjadi bangsa yang maju. Nah, sampaikan jawabanmu di depan kelas ya. Nah, di sini ada ayo berlatih lagi, bekerja sama dapat mempermudah pekerjaan. Tujuan mulia bisa tercapai karena persatuan. Nah, di sini yang pertama adalah bacalah cerita di bawah ini. Siti Udin, Lani, Edo, Beni, dan Dayu menjual martabak buatan Ibu Lani. Mereka sedang bekerja sama untuk mengumpulkan dana bagi temannya yang sedang dirawat. Mereka mengikuti bazar makanan di lingkungan tempat
Ayo tinggal. 6 sekawan menjual 8 martabak, setiap martabak dipotong menjadi 12 potong. Mereka berhasil menjual 90 potong. Berapa martabak yang terjual? Yang B, berapa martabak yang tersisa? Nah, tulislah jawabanmu pada tempat yang disediakan. Kamu harus bisa menjelaskan jawabanmu melalui tulisan. Nah, di sini ya, martabak yang terjual sebanyak 90 potong. Martabak yang tersisa adalah 8 dikali 12 dikurangi 90, jadi 96 dikurangi 90 adalah 6. Penjelasannya itu adalah jumlah martabak ada 8, kemudian dipotong menjadi 12 potong. Itu berarti jika ditulis dalam kalimat matematikanya adalah 8 dikalikan 12 sama dengan 96. Kemudian mereka berhasil menjual 90 potong. Ini berarti jumlah martabak mereka telah berkurang sebanyak 90 potong, sehingga diperoleh 96 dikurangi 90 sama dengan 6 potong. Diskusikan jawabanmu dengan teman kelompokmu. Lanjut ya di soal yang nomor 2. Selain martabak, 6 sekawan juga menjual dodol buatan Ibu Udin. Mereka memiliki 5/6 dodol. Seluruh dodol dipotong menjadi 6 potong yang sama. Berapa pembeli yang akan mendapat 5 potong dodol yang sama? Terus bagaimana kamu menemukan jawabannya? Gunakan gambar untuk membantu jawabanmu. Tulislah pada tempat yang tersedia. Nah, ini kakak sudah menggambarkan ya, kakak langsung saja. 5/6 itu sama dengan 35/6 dibagi 6. Jadi 35/6 dikali 6/1 sama dengan 210 dibagi 6 sama dengan 35 dibagi 5 sama dengan 7. Nah, ini kita sederhanakan, jawabannya adalah 7. Tukarkan jawabanmu kepada teman di sebelahmu. Apakah ada yang berbeda? Nah, di sini ada ayo renungkan ya. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Sikap yang mana yang sesuai dengan nilai persatuan, yaitu menghormati dan menghargai sesama. Sikap baik apa yang kamu peroleh dari temanmu terkait nilai persatuan, yaitu sikap saling menghargai dan tidak membeda-bedakan satu dan lainnya. Yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Di sini ada perhatikan lingkunganmu, adakah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai persatuan, sampaikan dan jelaskan kepada guru dan temanmu. Nah, untuk tugas kali ini kalian bisa berdiskusi dengan kedua orang tua kalian ya. Nah, cukup sampai di sini video kakak kali ini. Terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir, dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi, jawaban, dan juga soal yang kakak berikan ada kesalahan. Kakak mohon maaf dan sebesar-besarnya. Untuk itu, akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.